Seumur hidup, saya baru tahu ternyata mekanisme di dalam kunci gembok itu ternyata kurang aman. Makanya, gembok itu gampang banget dibobol hanya bermodalkan kawat. Halo semua, kembali lagi di channel Auto Ekpos. Di video ini, kita akan membahas seperti apa mekanisme kunci gembok yang ternyata kurang aman dan mudah dibobol. Kunci gembok sendiri sudah dipakai sejak ratusan tahun yang lalu. Alasannya, kunci ini cukup fleksibel karena bisa dibuat untuk mengamankan banyak jenis benda. Masalahnya, sekarang banyak oknum tidak bertanggung jawab yang mampu membobol kunci gembok ini dengan mudah, hanya dengan kawat saja. Sebenarnya, mekanismenya seperti apa sih? Kenapa ini nggak aman? Gembok itu terdiri dari dua komponen utama, yakni mekanisme kunci yang ada di dalam kotak gembok ini dan besi melengkung yang kita beri nama shackle. Dalam posisi terkunci, shackle tidak dapat ditarik. Ternyata, kalau kita lihat di dalam kotak gembok, terlihat ada pengunci yang menahan shackle agar tidak bisa keluar. Pengunci ini ditahan oleh dua pegas, jadi posisinya tetap seperti ini. Lalu, ada silinder. Di ujung silinder, terdapat cam yang apabila silinder berputar, cam itu akan menarik kedua penahan. Jadi, penahan bisa tertarik ke dalam seperti ini. Saat itulah shackle bisa ditarik keluar. Namun, silinder ini hanya bisa diputar apabila kita memasukkan kunci yang tepat. Kalau kita memasukkan kunci yang salah, silinder itu nggak akan bisa diputar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mekanisme di dalam silinder ini? Kalau kita bedah isi silindernya, kita akan melihat beberapa batang kecil seperti ini. Batang-batang ini terletak di dalam lubang yang ada pada kotak kunci dan silinder secara segaris. Tiap lubang punya dua batang kecil yang disusun bertingkat. Lalu, terdapat pegas pada tiap lubang untuk menahan batang-batang ini agar posisinya selalu di bawah. Pada posisi ini, kunci belum dimasukkan. Terlihat kelompok batang bagian atas itu posisinya melintang antara lubang pada kotak kunci dan lubang di dalam silinder. Sehingga ini akan mengganjal silinder. Inilah sebabnya silinder nggak bisa diputar. Kalau kita masukkan kunci yang tepat, alur pada kunci akan mendorong batang-batang ini ke atas, hingga posisinya seperti ini. Apabila kunci yang dimasukkan itu sesuai, posisi batang-batang ini pas seperti ini. Tidak ada satupun batang yang posisinya melintang, sehingga silinder tidak terganjal. Akibatnya, silinder bisa kita putar. Namun, kalau kuncinya salah, alur kuncinya berbeda. Otomatis posisi batang-batang ini juga bisa berubah. Ada beberapa batang yang masih melintang, sehingga itu tetap mengganjal silinder. Akibatnya, silinder nggak bisa diputar. Dari mekanisme ini terlihat cukup aman bukan? Tapi ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk membobol kunci ini. Dalam posisi terkunci, kita bisa putar silinder menggunakan obeng atau alat yang pipih. Maka, posisi batang yang masih melintang akan miring seperti ini. Lalu, kawat dimasukkan dan batang-batang tadi diungkit. Karena posisi silinder agak miring, maka kelompok batang bagian bawah tidak akan masuk ke lubang di kotak kunci karena pasti terpentok. Justru itu akan melepas kuncian kelompok batang bagian atas, sehingga silinder bisa diputar dengan mudah. Namun, sekarang ada gembok dengan mekanisme yang lainnya. Mungkin Anda sering menjumpai gembok yang warnanya silver dengan bentuk kunci seperti ini. Gembok ini meski sekilas sama dengan gembok yang kita bahas tadi, tapi sebenarnya mekanismenya jauh berbeda. Mekanisme buka kuncinya juga beda. Kalau gembok yang pertama, itu begitu kunci diputar, shackle akan terpental keluar dengan sendirinya. Dan saat gembok dibuka, kita bisa melepas kunci, lalu memasangkan kembali gembok meski kunci tidak dimasukkan. Namun, pada gembok silver ini, kita harus memutar kuncinya, lalu menarik shackle-nya agar terlepas. Dan saat gembok terlepas, kita tidak bisa melepas kuncinya.
Untuk melepas kuncinya, kita harus memasangkan kembali gemboknya. Nah, ini lebih aman dibandingkan dengan gembok yang pertama. Lalu, bagaimana mekanisme gembok silver ini? Subscribe channel Auto Ekpos karena kita akan membahas ini pada video berikutnya. Itulah animasi tentang bagaimana mekanisme kunci gembok. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.